Masyarakat Indonesia menyerang akun Instagram PSSI-nya Bahrain @BahrainFA. Serangan ini dilakukan bukan tanpa sebab, melainkan saywar jelang laga Bahrain versus Timnas Indonesia yang merupakan matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Bahrain National Stadium, Kamis 10 Oktober 2024 pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Mereka kompak memberikan pesan kepada supporter Timnas Bahrain yang bersikap tidak sportif saat mendukung tim kesayangannya kontra Jepang di matchday kedua grup C Selasa 10 September 2024 malam waktu Indonesia Barat yang lalu. Netizen Indonesia bahkan mengancam admin media sosial ini jika akun @BahrainFA tidak mau hilang efek di report jutaan netizen Indonesia, dihimbau supporter dan juga pemain Timnas Bahrain bertindak sportif saat bersua dengan Timnas Indonesia. Apa yang kalian lakukan terhadap lagu kebangsaan Jepang dan serangan sinar laser kepada pemain Jepang adalah suatu penghinaan kepada sesama umat manusia. Tulis akun @tommy_va. Kalau akun ini tidak mau hilang, mainlah dengan sportif. Ancam akun @novis0961. Terlepas dari itu, Timnas Indonesia sudah tiba di Bahrain pada Minggu 6 Oktober 2024 pagi waktu Indonesia Barat. Latihan taktikal pun sudah dijalani oleh skuad asuhan Sintayong pada Minggu 6 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. Harapannya hasil terbaik bisa digait oleh Timnas Indonesia di markas Bahrain. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong mulai memanaskan mesinnya jelang hadapi Timnas Bahrain dalam lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia akan mulai menempa anak asuhnya latihan taktik pada Senin 7 Oktober 2024 sore waktu setempat. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia akan menjalani laga tandang kontra The Reds. Sesuai jadwal, pertandingan itu akan dimainkan di Bahrain National Stadium, yakni pada Kamis 10 Oktober 2024 pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Pemain yang beraksi di Liga 1 dan juga beberapa pemain abroad seperti Marcelino Ferdinand, Sandy Walsh, dan Tom Haye sudah mulai bergabung dengan Timnas Indonesia. Meski baru tiba, mereka langsung ditempa dengan latihan. Hanya saja Sintayong tidak memberikan porsi yang besar dalam latihan perdananya itu. Sebab fokus utama adalah untuk memulihkan kondisi fisik para pemain Timnas Indonesia. Karena dari semalam kami melakukan perjalanan cukup panjang. Jadi untuk hari pertama ini, kami fokus kepada pemulihan kondisi fisik, kata Sintayong sumber situs kita Garuda Senin 7 Oktober 2024. Pelatih 54 tahun itu akan meracik strategi terbaiknya agar bisa mencuri poin melawan Bahrain. Karena itu, Sin akan mulai memusatkan fokusnya pada latihan taktik pada hari ini. Besok atau hari ini kita mulai masuk ke sesi latihan taktik, tutur pelatih asal Korea Selatan tersebut. Sementara itu, Sin memastikan anak asuhnya akan segera komplit sesuai waktu yang telah ditetapkan. Namun Martin Paes harus telat bergabung. Belum diketahui pasti kapan kiper FC Dallas tersebut akan datang. Dalam hari ini atau minggu ataupun besok semuanya akan bisa berkumpul, kecuali Martin Paes yang agak terlambat, ujar Sintayong. Perjuangan kiper Timnas Indonesia Martin Paes untuk datang ke Bahrain. Gelar laga Portland Timber versus FC Dallas di lanjutan Major League Soccer 2024 yang berlangsung pada Senin 7 Oktober 2024 pagi waktu Indonesia Barat, Martin Paes langsung terbang ke Bahrain. Mengutip dari informasi yang di-share di akun Instagramnya @martinpaes, kiper 26 tahun tersebut harus 3 kali transit untuk tiba di negara Asia Barat tersebut. Pertama, Martin Paes menjalani penerbangan dari Portland ke Dallas. Dari Dallas, Martin Paes harus menjalani transit terlebih dahulu di Dubai, Uni Emirat Arab. Barulah dari Uni Emirat Arab pesawat yang membawa Martin Paes tiba di Bahrain. Lantas kapankah Martin Paes tiba di Bahrain? Ya, diperkirakan ex penjaga gawang Timnas Belanda U21 ini mendarat di Bahrain pada Selasa 8 Oktober 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Selain melakoni penerbangan yang melelahkan, Martin Paes juga harus berjuang pulih dari cedera pergelangan tangan yang dialami. Sekedar diketahui, ex-kiper FC Utrecht ini mengalami cedera beberapa menit jelang laga FC Dallas versus San Jose Earthquakes, yakni pada Kamis 3 Oktober 2024 pagi waktu Indonesia Barat. Meski telah melakoni latihan pada Sabtu 5 Oktober 2024 dini hari waktu Indonesia Barat, Martin Paes tetap tidak dimainkan saat FC Dallas tandang ke markas Portland Timber pada Senin 7 Oktober 2024 pagi waktu Indonesia Barat.
Disinyalir pelatih FC Dallas Peter Lusin tidak mau mengambil resiko dengan memainkan Martin Paes. Di samping itu di stories Instagramnya yang eksklusif, Martin Paes men-share foto tangannya sedang ditusuk sejenis jarum akupuntur. Dan harapannya, Martin Paes segera bugar dan juga siap tempur saat timnas Indonesia melawat ke markas Bahrain. Hadirnya Martin Paes dibutuhkan oleh timnas Indonesia yang memburu poin penuh kontra Bahrain. Di dua laga awal grup C, Martin Paes keluar sebagai man of the match saat timnas Indonesia bermain 1-1 saat kontra Arab Saudi dan 0-0 kontra Australia. Pelatih timnas Indonesia Sintayong angkat bicara soal kondisi cuaca jelang laga timnas Indonesia versus Bahrain di matchday ketiga grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan tegas Sintayong memastikan bahwa kondisi cuaca tidak jadi masalah bagi timnya. Faktor cuaca tentu menjadi salah satu rintangan yang harus dihadapi oleh skuad Garuda. Tapi Sintayong memastikan bahwa cuaca tidak menjadi masalah bagi anak asuhnya untuk laga melawan Bahrain. Untuk cuaca tidak menjadi masalah, tutur Sintayong sumber situs kita Garuda Senin 7 Oktober 2024. Sintayong pun menempa anak asuhnya untuk menjalani latihan sekira pukul 18.00 waktu setempat. Dan waktu itu hanya terpaut 1 jam dari laga kick-off pertandingan timnas Indonesia melawan Bahrain nantinya. Dari latihan yang telah dijalani, Sintayong pun memastikan cuaca di jam tersebut cukup sejuk. Alhasil kondisi ini tidak akan menjadi masalah untuk timnya, sebab Witan Sulaiman dan kawan-kawan sendiri berlatih dengan baik. Sekarang pukul 6 sore dan ini sejuk. Apalagi pertandingan nanti berlangsung pukul 7 malam waktu Bahrain. Jadi cuaca bukan suatu masalah bagi kami, terang Sintayong. Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC menyebut bahwa timnas Indonesia sebagai lawan berbahaya bagi Bahrain saat kedua tim bertemu pada kualifikasi Piala Dunia 2026 Kamis 10 Oktober. Timnas Indonesia akan bertandang ke Stadion Nasional Bahrain di Rifah untuk menghadapi Bahrain pada laga ketiga grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, AFC menyebut bahwa Indonesia sebagai tim yang tidak boleh diremehkan. Terlebih di dua laga awal tim asuhan Sintayong itu berhasil menahan dua tim kuat Arab Saudi dan juga Australia. Bahrain dengan 3 poin akan menyambut Indonesia yang berbahaya dan mengincar lebih banyak poin lagi setelah menahan imbang Arab Saudi dan Australia dalam pertandingan pembuka mereka, tulis AFC. Di samping itu, timnas Indonesia saat ini berada di posisi 4 klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2024 dengan torehan 2 poin. Dan Bahrain berada di posisi ketiga dengan raihan 3 poin. Pelatih Bahrain Dragan Talajic menyoroti kekuatan timnas Indonesia yang diperkuat pemain yang merumput di luar negeri. Talajic menilai bahwa timnas Indonesia pantas untuk diremehkan jelang bentrok pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Nasional Bahrain Rifah pada Kamis 10 Oktober. Ini berkaca pada hadirnya pemain-pemain seperti Martin Paes, Tom Haye, Ravel Strijk, hingga pemain yang baru dinaturalisasi Michel Kers dan juga Eliano Renders. Mereka memiliki beberapa pemain dari Liga Top Belanda, satu di Inggris, satu lagi di Australia, dan kiper di Amerika Serikat. Ini adalah skuad internasional, ucap Talajic seperti dilansir dari GDN Online. Kekuatan timnas Indonesia ini membuat Bahrain tidak menganggap enteng. Talajic meyakini bahwa timnas Indonesia akan jadi lawan yang tangguh saat pertandingan dilangsungkan. Para pemain kami tahu bahwa mereka akan menjadi lawan yang tangguh dan mereka benar-benar berkonsentrasi pada pertandingan ini, katanya melanjutkan. Pelatih asal Kroasia itu bahkan mengaku tidak peduli soal skor pertandingan nanti. Pelatih berusia 59 tahun tersebut mengaku akan tetap senang jika timnya bisa menang dengan skor tipis 1-0. Jika kami menang 1-0 saya akan senang. Bagi saya hal terpenting adalah kemenangan dan 3 poin bagi kami, ujarnya. Ya, Bahrain bertekad bangkit saat melawan timnas Indonesia pada matchday ketiga grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Di laga sebelumnya Bahrain keok 0-5 dari tim unggulan Jepang 10 September yang lalu. Pelatih Bahrain Dragan Talajic angkat bicara soal taktik yang diusung oleh timnas Indonesia sebagai lawannya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dragan Talajic memuji pertahanan kuat yang dimiliki oleh timnas Indonesia. Pertahanan kuat dianggap Talajic dapat membantu skuad Garuda hanya kebobolan 1 gol saja. Indonesia memiliki lini pertahanan yang bagus, ujar Talajic sumber GDN Online. Mereka bermain lawan Arab Saudi dan Australia dan hanya kebobolan 1 gol. Lanjutnya, pelatih asal Kroasia tersebut juga mewaspadai ancaman timnas Indonesia dari serangan balik.
Transisi dan serangan balik mereka juga sangat bagus, ujar Dragan Talajic. Kami harus menjaga hal tersebut, dan karena hal tersebut, kami harus lebih bersabar, lebih fokus, dan kami harus menunggu kesempatan itu tiba. Lanjutnya, Dragan Talajic meminta anak asuhnya lebih berkonsentrasi terhadap permainan tim. Pelatih asal Kroasia tersebut juga meminta anak asuhnya untuk bersabar. Dirinya menargetkan kemenangan berapapun skornya. Pelatih timnas Bahrain Dragan Talajic sama sekali tidak setuju dengan pihak yang beranggapan bahwa timnas Indonesia adalah lawan yang empuk. Menurutnya, skuad Garuda adalah lawan yang sangat sulit untuk dihadapi. Seperti diketahui, banyak yang menilai bahwa The Reds lebih diunggulkan ketimbang timnas Indonesia. Dari segi FIFA ranking pun Bahrain berada di posisi 76, sedangkan Indonesia di 129 dunia. Dari situ ada yang berpikir bahwa tim Merah Putih akan menjadi lawan yang mudah bagi tim tuan rumah. Tapi Talajic mengungkapkan anggapan timnas Indonesia adalah lawan yang mudah dikalahkan sama sekali tidak benar. Menurutnya, tim Polesan Sintayong itu memiliki kedalaman skuad yang bagus dengan dihuni para pemain abroad. Beberapa orang berpikir mereka adalah lawan yang mudah, tetapi itu sama sekali tidak benar. Mereka adalah tim internasional penuh, ujar Dragan Talajic, sumber GDN Online Senin 7 Oktober 2024. Lebih lanjut, ahli strategi berusia 59 tahun itu menegaskan anak asuhnya tidak ada yang memandang remeh atau sebelah mata skuad Garuda. Mereka sadar betul bahwa melawan timnas Indonesia akan menjadi laga yang sulit. Semua orang sangat fokus pada pertandingan ini. Saya senang karena semua pemain memahami pertandingan melawan Indonesia akan sangat sulit, jelas Talajic. Sebelum memperkuat timnas Indonesia, Tom Haye melakoni laga bersama klubnya Almere City dalam lanjutan Liga Belanda 2024-25. Sayangnya, dalam laga yang digelar pada 5 Oktober 2024 itu Almere City tumbang atas Willem II dengan skor 0-1. Alhasil Almere City kini terpuruk di posisi ke-17 pada klasemen sementara Liga Belanda 2024-25. Mereka baru mengemas 2 poin saja. Hal ini tentunya membuat Tom Haye yang baru direkrut oleh Almere City ini merasa tak senang. Dia berharap bisa membawa timnya bangkit dari keterpurukan dengan meraih kemenangan. Rasa kecewa dari Tom Haye ini pun terlihat jelas saat dirinya diwawancarai oleh pasca laga. Tetapi menariknya, ekspresi Tom Haye langsung berubah saat dirinya mendapatkan pertanyaan soal timnas Indonesia. Dalam potongan video wawancara itu yang beredar di media sosial, Tom Haye terlihat mendapatkan pertanyaan soal persiapan jelang membela timnas Indonesia lagi. Dia pun langsung memberikan jawaban sembari tersenyum semeringah. Ya betul, saya bakal mengarungi belahan dunia lagi. Pertama ke Bahrain, setelah itu ke China. Ucap Tom Haye saat ditanya soal perjalanan yang akan dijalani untuk membela timnas Indonesia. Ya, dan kini menarik untuk menantikan duel timnas Indonesia versus Bahrain. Kemenangan tentunya jadi target utama skuad Garuda demi mendongkrak posisi di klasemen. Tiga pemain keturunan timnas Indonesia yakni Martin Pas, Michel Gers dan juga Eliano Renders tengah menuju ke Bahrain untuk menjalani kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga. Mereka baru transit di Dubai. Ketika pemain unggah perjalanan mereka di Instagram masing-masing, unggahan mereka juga disebar oleh akun @garudaletsgo.id. @martinpas, @michelgers, @eliana.r sedang OTW merapat ke Bahrain, tulis akun itu. Kabar ini memang menggembirakan setelah sebelumnya Martin Pas dikabarkan masih dalam kondisi yang cedera. Sementara Michel Gers baru saja menelan kekalahan saat klubnya berhadapan dengan Feyenoord di lanjutan Eredivisie. Pertandingan yang digelar di Stadion De Kuip pada Minggu malam waktu Indonesia Barat ini berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan tuan rumah. Dan kekalahan ini tentu saja menjadi sedikit pukulan bagi Michel Gers yang sebentar lagi akan bergabung dengan timnas Indonesia. Meskipun begitu, pengalaman bermain di level tertinggi Eropa ini diharapkan dapat membuatnya semakin matang dan juga siap untuk memberikan kontribusi terbaik untuk skuad Garuda. Michel Gers akan segera tampil dengan timnas Indonesia. Jelang momen debutnya, ia bak menjalani simulasi dengan menjaga striker Jepang Ayase Ueda. Sebelum bergabung ke timnas Indonesia, Michel Gers membela FC Twente yang berhadapan dengan Feyenoord di Eredivisie Belanda. Dalam pertandingan ini, Michel Gers melawan striker yang juga bakal dihadapinya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Adalah Ayase Ueda yang dijaga oleh Michel Gers. Ia merupakan striker Jepang yang berkarir di FC Feyenoord. Pertemuan ini bak persiapan karena timnas Indonesia akan melawan Jepang pada November 2024. Gers menunjukkan kekuatan ketika duel dengan Ueda.
Sayangnya wasit menganggap Hilgers melakukan pelanggaran kepada Ueda dengan meniup peluit. Momen ini lantas menjadi sorotan netizen tanah air. Dalam pertandingan FC Twente melawan Feyenoord, Hilgers menjaga ketat Ueda, bahkan sampai dikejar ke tengah lapangan. Miss Hilgers memenangkan duel dengan mencuri bola dari striker Jepang tersebut. Bahkan Ueda terjatuh karena kuatnya Hilgers. Ayase Ueda dikasih kisi-kisi buat bulan November di GBK sama Hilgers, tulis akun X @persfootball_id. Adapun pertandingan itu sayangnya dimenangkan oleh Feyenoord dengan skor 2-1. Ayase Ueda dan juga Hwang In-beom membuka skor lebih dahulu dan hanya bisa dibalas oleh Stamstein. Miss Hilgers menyongsong laga timnas Indonesia melawan Bahrain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bersama dengan Eliano Renders, back FC Twente itu menjadi dua nama baru. Miss Hilgers mengungkapkan antusiasnya untuk membela timnas Indonesia pada unggahan Instagramnya pada Senin 7 Oktober 2024 siang. Satu bab di Jeddah, bab lainnya dimulai, tulis Miss Hilgers. Ya, Miss Hilgers baru saja menyelesaikan pertandingan bersama FC Twente melawan Feyenoord di Eredivisie pada Minggu 6 Oktober 2024. Ia bermain sebagai starter dan juga bermain penuh. Back timnas Indonesia JEZ telah bergabung dengan timnas Indonesia di Bahrain untuk menghadapi laga krusial kualifikasi Piala Dunia 2026. Kehadirannya dalam skuad Garuda semakin memperkuat sektor belakang tim asuhan Sinteyong. Melalui unggahan video di media sosial, JEZ menyapa para penggemar dan menegaskan kesiapannya berjuang untuk merah putih. Pemain asal Venezia keturunan Jakarta, Jawa Tengah ini telah menjadi pilar penting di sektor belakang timnas Indonesia dan performa konsistennya terbukti mampu memberikan kontribusi signifikan dalam meraih kemenangan di laga-laga sebelumnya. Halo Garuda fans, saya di sini di Bahrain. Kami membutuhkan dukungan Anda untuk pertandingan berikutnya dan juga pertandingan di China. Kita Garuda, kata JEZ. Tidak hanya JEZ, sejumlah pemain keturunan lainnya yang berkarir di luar negeri juga telah bergabung dengan skuad Garuda di Bahrain. Nama-nama seperti Tom Haye, Iver Jenner, dan juga Sandy Walsh siap untuk memberikan yang terbaik untuk negara. Oke timnas lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.